Shalom ya teman-teman ya. Oke. Tadi saya menunggu-nunggu ada data ya yang ditunjukkan ya sama Bro Billy. Jadi hal yang menarik ya. Ini saya kasih tahu garis besarnya dulu. Jadi sebetulnya ini untuk teman-teman tahu dulu ya. Ada perdebatan di dalam Mazmur 22 ayat 17 ya, kalau di dalam Septuaginta itu Mazmur 21 ayat 16. Nah, di sini ada kata kaaru dengan kata kari. Nah, ini yang harus dibuktikan nanti di dalam teks di SS ya, itu harus ada kata kari. Kalau ternyata katanya adalah kaaru, otomatis nubuatan tentang penyaliban itu terbukti. Ya. Ini garis besarnya dulu. Nah, saya sudah kumpulkan semua data-datanya, termasuk sampai literatur saya sudah kumpulkan. Termasuk saya bisa buktikan abad pertama, abad kedua. Kita ambil abad kedua lah, Justinus Martir. Saya ambil data yang tertua. Nanti kalau Billy bisa, luar biasa kamu. Jangan pakai data nanti data abad 8 atau abad 12 dan seterusnya, udah kalah waktu nanti kamu sama saya. Nah, ini juga nanti kita bisa lihat misalnya di Septuaginta seperti apa. Tapi taruhlah, nah ini saya ada bukunya ini teman-teman. Ya, jadi ini sangat terkenal, penulisnya namanya Eugene Ulrich. Jadi judulnya The Bible Qumran Scrolls. Di sini ditranskripkan. Ya, saya tunjukkan. Ternyata di sini kata belakangnya ini panjang ya, bukan pendek. Karena kalau kari itu gini teman-teman. Kalau kari di sini pendek. Ya, ini pakai iot. Nah, yang saya minta buktikan kepada saya, minimal kata iotnya aja. Kata iotnya ada di dalam manuskrip itu. Kalau nggak ada dalam manuskrip kata iotnya, selesai kamu. Karena apa? Saya kalau cuma mau ngambil kemenangan, gampang ini. Di sini terbukti. Ternyata di Nalhefer itu di sini kari. Ini terbukti di sini iot. Jadi kedua-duanya di sini iot. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Masing-masing telah mengambil pembidasan ya. 3 menit untuk Pak 3 juta dan 3 menit untuk kiamat. Kita akan segera mulai. Sebentar. Wait. Kita akan segera mulai teman-teman. Waktu yang ada silakan siapkan untuk data. Aku atur dulu. Pak 3 juta username-nya. I don't know why banyak sekali yang report ke akun kamu. Bentar ya. Aku double perlindungan ke kamu dulu. Oke, teman-teman jangan report mereka yang di atas ya. Mereka sedang menunjukkan produk intelektual di room ini. Baik, tolong jangan ada yang buka mikrofonnya teman-teman. Silakan tetap di mute. Pak Fisabilillah bersabar ya. Mohon maaf menunggu lama. Dan Pak Syair Berdarah, ini kesempatan untuk kalian terakhir untuk mencari data. Kita akan segera mulai ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya lagi memperingatkan ya mengenai aturan. Ya, penghinaan penistaan terhadap negara, lambang negara, terhadap agama, Tuhan dan perangkat agama manapun. Data yang dihadirkan harus kredibel, valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Logical fallacy termasuk jangan salah memanggil nama lawan. Berarti Kiamat sedang berdebat dengan 3 juta JPR dan 3 juta JPR sedang berdebat bersama Kiamat. Tidak boleh menghadirkan orang lain, topik lain di luar circle perdebatan kalian berdua. Dan mulai dari detik ini atas nama dialektika kalian berdua adalah orang asing di depan saya. Siapapun di bawah silakan kalau ada yang ingin merekam, merelay, posting ulang ke media lain boleh, tapi jangan lupa untuk pasang kredit atas official room TikTok Superboy.
Partai Big Match akan segera dibuka. Yang pertama kali naik ke atas adalah saudara kita debator dari Judaism yang terhormat, Bapak 3 juta jiper akan segera naik ke atas. Lalu lawannya akan berhadapan pada malam hari ini di Big Match adalah perwakilan dari saudara kita Kristen, saudara Kiamat yang terhormat akan naik ke atas. Bersabar sebentar untuk Pasyair Berdarah dan Fisabilillah. Debat Superboy lintas agama Big Match yang ketiga pada malam hari ini, Kiamat versus saudara 3 juta jiper dari Judaism. 20 menit debat profesional. Perhatikan aturannya, kolom komentar bebas dimulai dari sekarang. Oke, saya akan membukakan data. Ada 150 kata ka'ari dalam teks yang sama dalam bahasa Ibrani dan artinya sama, diartikan seperti singa. Hanya dalam Mazmur 22:17 saja yang diartikan mereka menusuk tangan dan kaki. Yang saya tanya yang ada kata yod. Pelanggaran pertama terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Pelanggaran pertama terjadi untuk Bapak 3 juta jiper dari Judaism karena kita udah tahu aturannya showing first then saying. Tunjukkan dulu baru narasi. Tetapi pelanggaran pertama tidak berefek apa-apa. Ya, semoga ini bisa jadi pembelajaran. Tunjukkan dulu baru narasi. Misalkan 1 tambah 1 2 semua orang sudah tahu, tapi tunjukkan dulu baru bernarasi. Dengan hormat, mohon maaf memotong kalian berdua. Waktu 19 menit 51 detik, cepat banget, silakan dilanjutkan. Ya. Ya, lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa, ya. Di sini diterjemahkan sebagai Osleon, ya, nih. Yang saya bahas bukan itu, bro. Kok malah bahas ke teks lain? Loh, yang enggak. saya tanya, tunjukkan saya di manuskrip ada kata yodnya paling belakang. Silakan. Oke. Silakan. Di SS ya, tunjukkan. Iya. Sebenarnya Anda harus menghadirkan data DSS-nya itu. Itu yang benar. Oh, mau saya tunjukkan dulu? Boleh. Oke, lihat ini. Ini adalah data yang karbon ya, yang sudah di infrared. Ya. Nah, oke, di situ menggunakan kata apa? Sabar. Ya, silakan Anda baca ini. Oke, saya tunjukkan langsung dari Tovia Singer ya. Ini dulu, jangan dulu adat. Oke. Ya. Silakan adat, Anda jawab. Ya, adat Mereim, Hikifuni, Ka'aru. Ini Ka'arunya ini nih. Ka'aru ya, betul. Ini kaf, ini menurut kaf. siapa? Menurut Anda patokannya apa? Soalnya di situ kan samar tuh. Patokannya ini. Loh, nggak samar ini. Karena samar. Saya bisa Ibrani. Oke. Sekarang saya tunjukkan. Saya tunjukkan langsung dari ini ya, dari sumber primer dari Rabi nih. Dari Rabi Tovia Singer. Nah, ini kan Rabi Anda. Langsung saya bawakan sumbernya. Nih, apakah Anda mau melawan Rabi Tovia Singer? Enggak, bener itu kan. Oke. Kalau Anda begitu, saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan. Ini. Karena yang saya minta tadi literatur ya. Ya ini kan ada ISBN-nya ada ya. Dan ini adalah datanya. Ini bukunya. Let's Get Biblical. Mana yodnya mana? Coba lihat. Ini di sini nggak ada yod, tapi adanya. Oh, nggak ada yod. Kalau nggak ada yod, ya jadinya nanti mendukung argumentasi saya dong. Iya, sekarang silakan buktikan bahwa Ka'aru itu memiliki arti menusuk. Silakan. Loh, berarti Anda nggak bisa ngasih yang ada yodnya belakangnya. Loh, kalau begitu kok isi. Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofonnya. Pelanggaran pertama terjadi terhadap debater Kristen atas nama Kiamat Gambling Fallacy. Dari tadi sudah ada permintaan 3 kali dan Pak 3 juta sudah menghadirkan data. Jika ada data yang tidak tepat atau salah, hadirkan data pembanding untuk mengkoreksi. Jangan terus menyerang. Pelanggaran pertama untuk saudara Kiamat. Baru pasang.
Silakan di-mute Pak 3 Juta. Masing-masing Ya. dari kalian, baik Pak 3 Juta sudah pelanggaran 1 kali dan Kiamat sudah pelanggaran 1 kali. Waktu masih tersisa 16 menit 29 detik. Dua-dua telah lampu kuning, bersiap, berhati-hati, fokus pada perdebatan. Silakan dua debater terhormat, mohon maaf dipotong, dilanjutkan dari sekarang. Oke. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Karena gini, di dalam Masoretic text itu menggunakan kata ka'ari, betul? Betul ya, menggunakan kata ka'ari. Termasuk saya bisa buktikan di Sefaria nih ya. Di sini menggunakan kata ka'ari nih, ka'ari. Nah, sedangkan di dalam manuskripnya itu bukan menggunakan, ini kan belakangnya kan yod ya. Sedangkan dalam manuskripnya itu menggunakan kata fav. Ya, ini saya bukakan manuskripnya nih, yang sudah ditranskripkan. Nih, di sini belakang ini menggunakan kata fav. Di sini juga menggunakan kata fav. Makanya permintaan saya sejak awal, tunjukkan saya sumber yang mana mendukung argumentasi Anda. Ini bukunya nih. Ya, bahkan saya bisa menunjukkan yang lanjutan lagi. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan dari Ya, Yahudi Anda harus sendiri. bisa menunjukkan ka'aru itu Ya. berarti menikam. Saya tunjukkan, ini kita secara ngomong teks gramatikal dulu. bahasa loh. Iya, saya fokus dulu pada teks ya. Ini saya bawakan dari Jewish Virtual Library. Iya. Yahudi punya ya, betul? Betul. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Bentar, ini ayat 16 nih ya. Karena anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk. Ibraninya dong, Ibraninya. Menusuk. Jangan terjemahannya. Ibraninya. Ini di sini. Ibraninya. Saya membacakan langsung Loh, dari nggak sumber bisa Yahudi begitu sendiri. metodenya. Oke, Anda sudah mengaku ini sumber Yahudi. Kenapa di sumber Iya, Yahudi tapi ada? tapi sumber- Anda mengatakan itu nggak pernah ada. Bahkan Anda mengarang itu yang tertulis tadi. Terjemahan No. bahasa Indonesia. Ini sumber Yahudi, Anda sudah mengakui. Enggak, Ya. Anda harus membukakan teks aslinya. Nah, Anda sudah tahu. mengakui. Nah, yang saya tanya simpel, Enggak. Pak. Simpel. Enggak, Saya minta kata tunjukin teks yotnya asli. ada dalam Ya, coba dalam data tulisan yang mana data yang mentranskrip. tadi, ya. Silakan tunjukkan Data saya yang sumber tadi transkrip. Anda bukakan. Yang mana Data di yang situ tadi ada kata Anda yotnya bukakan. seperti yang Enggak. dibuat di Sefaria. Silakan. Iya. Data yang tadi Anda karena bukakan Ibraninya. begini, tenang dulu. No. Karena saya bisa membuktikan dari sumber yang tertua. Iya. Sekarang Silakan tunjukin ayat yang tunjukkan tadi. saya, Ya. tunjukkan saya mana ada kata yot itu yang saya minta, Pak. Silakan. Ya. Saya mau minta literatur, minimal ada Oke. literatur yang mentranskrip. Ya, oke. Ka'ari itu artinya menusuk memang. Nah, Ka'ari menusuk. Mana? Yang ka'arunya mana? enggak, nih Ka'aru itu tidak memiliki, doesn't exist in Hebrew language, doesn't exist. Ya Mau terus pembuktian? mana? Sedangkan di dalam manuskrip kami itu kan ka'ari kan, betul? Ka'ari, Iya, Betul. mana? Ka'arinya mana dalam manuskrip? manuskrip Dead Sea Scroll. Oh, mana? Yang tertulis Nggak ada. ka'ari. Bunyinya Oh, Ka'aru. nggak ada, sungguhan nggak ada. Nggak ada. Nah, Ya sudah. sekarang yang harus dibuktikan Kalau begitu ialah ngapain? Kalau bagaimana begitu Ka'aru bisa ngapain Anda menjadi ngeyel? menikam. Nah terus kalau gitu, Pak, saya mau tanya, kalau gitu Sefaria ngambil dari mana? Sefaria Ka'ari tulisannya. Iya, maksudnya yang Iya. ka'arinya Iya. ka'arinya itu ngambil di mana coba Sefaria? Jadi tradisi Torah. Loh, Gini ya. silakan tunjukkan sumbernya. Iya, gini. Oke. Silakan sumber. tunjukkan sumbernya karena di Enggak. ka'aru Saya itu minta ada di kepada dalam kamu. manuskrip. Enggak. Mohon maaf ya tadi kebalik ya. Enggak. Ka'aru Anda ada tadi di dalam menunjukkan. manuskrip, sedangkan ka'ari Ya, di nggak mana? bisa Manuskrip begitu dong, mana? Kiamat. Ini kan kita sedang membahas teks Ibrani. Tunjukkan Ibraninya. Iya, saya minta teks Ibraninya Iya. itu Tunjukin ada di dalam Ibraninya yang tadi manuskrip kamu bawa karena dari kamu tadi sumber mengatakan Judaism. dalam manuskrip itu ada. Yang saya minta Tunjukin, dalam ya. manuskrip ada kata ka'ari. Iya. Tunjukkan. Kiamat. Yang harus Kiamat tunjukkan ialah Ibrani dari teks yang tadi, data yang Anda berikan tadi kan terjemahan Indonesia. Tunjukin kepada saya bahwa teks Ibraninya gimana itu. Kamu tadi, gitu. kamu kan memperjuangkan Mazmur
Mazmur 22 ayat 17 saya sudah tunjukkan di dalam website Yahudi sendiri, bukan Kristen loh ya. Di situ Iya, tapi dikatakan kan menusuk. Mereka yang mengatakan menusuk. Itu sumber. Saya bawa sumber itu. Itu terjemahan. Saya bawa sumber Yahudi. Aslinya dulu. Ini gimana? Silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Tidak ada pelanggaran. Untuk Bapak 3 juta tidak ada, untuk kiamat tidak ada pelanggaran. Tapi tolong di-mute, saya meluruskan satu hal. Tolong teman-teman daya ingatnya diulang lagi yang di kolom komentar. Kenapa tadi tidak terdengar bunyi bel untuk pelanggaran? Dan saya mengharapkan untuk naik argumentasi perdebatan kalian, jangan circular reasoning. Kenapa? Kalau tadi kalian ingat di catatan saya pada pukul 23.36 lewat 42 detik ketika debater Kristen atas nama Saudara Kiamat menunjukkan data di layar komputer dan menyebutkan bahwa ini adalah data asli dari Yahudi dan menanyakan apakah ini benar dan diterima, Pak 3 juta mengatakan ya benar. Itu berarti Pak 3 juta menyetujui in under circumstances bahwa data yang dibawa oleh Kiamat disepakati. Kalau seandainya tidak disepakati dan meminta taksasi, harusnya dari awal jangan menerima. Karena balik lagi ini bukan diskusi, ini debat ya, kelihayan dialektika. Tetapi juga Pak 3 juta tidak kena pelanggaran, hanya saya mengharapkan move on. Selesai dari situ, bawa topik yang lebih kuat, bawa poin yang lebih kuat. Karena Pak 3 juta juga sudah setuju waktu Saudara Kiamat menunjukkan teksnya. Tapi dua-dua tidak ada pelanggaran. Kita se-fair mungkin. Silakan, waktu masih 16 menit 27 detik. Dua debator, silakan dilanjutkan yang terhormat. Iya, kalau kata ka'aru itu ya, nggak ada di dalam bahasa Ibrani, doesn't exist in Hebrew language ka'aru. Kalau ka'ari ada, ka'ari artinya like lion. Nah, yang kalau karu ada, karu artinya apa? Dig atau menggali atau excavate atau mengorek, ada karu. Tapi konsekuensinya kalau mau jadi karu harus menghilangkan alef di sini. Oh, karu ada dong artinya. Karu nggak ada. Ada. Saya bisa buktikan. Ya, silakan. Oke. Kaf. Saya bukakan datanya. Kaf, alef, resh, wow ya. Ya. Ini saya tunjukkan artinya. Oke, ini ya. Bentar, ini kok kalimatnya ini. Bentar. Saya bukakan. Karena di dalam teks DSS itu karu, ya. Saya tunjukkan di teks DSS-nya. Di sini saya bukakan ke ini. Oke, ini udah dapat dari sumber Israel. Oke, saya tunjukkan di sini. Oke ya, tadi satu poin Anda sudah mengakui bahwa di dalam teksnya rabinik itu antah berantah, nggak ada datanya. Cuman ngomong tradisi tapi nggak ada datanya. Itu udah nggak boleh tuh sebenarnya. Ya, kalau saya bisa nunjukkan dalam kekristenan mana disebutkan. Masa mana dari itu bukan muncul. Itu iya, karu. Ini tenangkan dulu. Ini nih. Alefnya mana? Alefnya nih, Ka'ari. Ka'aru ini. Iya, itu ini. apa? Coba. Ini ka'aru. Iya, artinya ka'aru. Ini lihat nih. Ya, artinya ini apa? Di Nahal Hefer. Artinya apa? Artinya ya, melobangi. Artinya apa ka'aru? Artinya melobangi. Ya, saya bisa nunjukkan sumbernya nih. Mana yang artinya melubangi itu mana? Oke, nih saya tunjukkan. Ini saya juga ini ya. Ini saya tunjukkan jurnal. Ini ka'aru ya. Perhatikan. Lihat, ka'aru. Ya, saya tunjukkan di jurnal nih. Ini saya pakai jurnal. No, karu. No. Tenangkan dulu. Kamu kan minta ya? Saya nunjukkan sumber. Kok kamu jadi coba pakai caramu sendiri? Nih ya. Ini saya nunjukkan jurnal dari scripturecentral.org ya. Di sini judulnya apa? Kontroversi Mazmur 22:16. Bukti baru dari naskah Lautan Mati
ya. Tipe publikasi di sini jurnal tahun 2005 ya. Ini penulisnya. Terus ada studi Triwulan Bio bla bla bla, ini halamannya, volumenya ya. Dan di sini disebutkan apa? Beberapa ayat dalam Alkitab telah menghasilkan banyak perdebatan dan komentar seperti Mazmur 22 ayat 16. Karena anjing-anjing telah mengepung aku, gerombolan penjahat telah mengepung aku, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Diskusi berpusat pada karakter terakhir. Sebentar, saya bacakan dulu. Membaca dari kanan ke kiri, ya. Di sini menggunakan kata apa? Apa tuh? Menggunakan kata apa? Coba dituin kamu baca menggunakan kata apa? Bukan kearu itu bacanya. Itu kebalik. Loh. Iya, saya tahu. Ya. Di sini karena apa? Feraik itu bacanya. Nih. No, jangan kemana-mana yang tadi. Nih. Feraik. Iya. Ini karena dia ini dikopas sama si penulis dari ini. Itu ini intinya di sini Ka'ari. Mana? Itu dibaca dari kanan ke kiri. Ini karena di sini nih. Ini sama seperti gini. Saya buktikan gampang. Ini saya buktikan ya. Jadi gini, saya buktikan. Jadi supaya teman-teman tahu kenapa kok di situ kebalik itu, karena mereka langsung dipaste aja. Gini, contoh nih ya. Ini saya copy nih di sini. Karu. Saya copy bentar. Saya copy. Terus saya paste nih. Saya paste di sini ya. Nih coba. Nih, langsung saya tunjukkan aja. Nih, saya tunjukkan ya. Langsung saya paste nih. Langsung kayak gini kan aja nih. Nih. Langsung kebalik. Tapi kebalik pun langsung muncul dia. Itu masalah ya, jadi loh iya, justru saya tunjukkan di sini. Di sini saya buktikan di dalam jurnalnya. Artinya menusuk atau menggali. Perhatikan yang diasumsikan sebagai kata dari mana bahasa Yunani ya di dalam Septuaginta itu adalah oruksan. Mereka telah menusuk. Ya, jadi dalam Septuagintanya abad 2 sebelum Masehi, itu sudah terbukti itu menusuk. Di dalam bahasa Ibraninya pun Ka'aru itu juga terbukti di sini adalah menusuk atau menggali. Saya sudah tunjukkan jurnalnya. Sekarang tunjukkan saya jurnal bahwa kata itu tidak ada artinya. Silakan. Oke. Ini saya. Terus buku kamu itu buku siapa coba? Saya lihat penulisnya siapa? Ini yang mana ini? Ya, buku itu siapa penulisnya? Tovia Singer, sama seperti yang kamu pakai. Oh, penulisnya Tovia Singer, pantesan. Lah kalau itu tidak kredibel dong. Loh, kan ada Tovia Singer menurut pendapatnya dia. Sedangkan dalam manuskripnya ada. Tovia Singer loh. Oke, berarti Anda mau mengatakan ya orang-orang Yahudi SNI dengar. Berarti orang-orang Yahudi SNI itu ngawur. Memakai Tovia Singer. Orang Yahudi SNI nggak mungkin mereka menulis nggak ada artinya, Pak. Anda tadi mengatakan bahwa saya membawa data dari Rabimu. Ingat itu. Oke. Sekarang saya membawa data dari kamus. Oke, saya habis ini tunjukkan. Silakan kamu tunjukkan saya. Tadi di manuskrip nggak ada. Ini kamus Pealim. Sekarang buktikan. Bisa dicek saudara-saudara. Ini otoritas. Ya, jurnalnya Pak. Saya minta jurnalnya mana? Pealim di dalam nggak ada artinya. Bahasa Ibrani. Ka'aru itu no result for Ka'aru. Nggak ada hasilnya untuk Ka'aru. Yang saya minta jurnalnya, Pak. Ya, ini kan sudah lebih hebat lagi daripada jurnal. Kenapa? Karena ini adalah kamus internasional yang diyakini oleh orang Yahudi. Kalau dia mau cari dictionary dari Pealim ini, cek aja sendiri. Nah, Ka'aru, ya, Kaf, Ain, Res, Wow, ini doesn't exist, ya. No result for Ka'aru. Oke, look. Ka'aru does not exist in the Hebrew language. Tapi kalau karu ada karu. Dig, tapi konsekuensinya kalau kamu mau pakai dig atau karu, kamu harus menghilangkan Ka'ari yang ada di Dead Sea Scroll, gitu. Nah, ini dia. Ini daripada teksnya. Adat, Meriim, Hikifuni, Ka'ari, Yadaya. Jadi ini Ka'arunya di ini nih. Kaf, Alef, Res, Wow.
Kenapa ini murni kesalahan transkrip ya. Penulis-penulis zaman dulu itu nggak lepas dari alfa, makanya ini tidak dipakai di dalam Judaism ini, hanya sebagai sejarah saja ya. Oke, sudah. Tidak dipakai. Nah, kalau Anda mau kamu sudah menyalakan manuskrip ya. Oke, sekarang aku tunjukkan dalam sumber. Nih lihat. Saya tadi sudah menunjukkan satu, saya sudah menunjukkan manuskrip. Dengar gantian. Satu, kamu nggak bisa memberikan saya manuskrip hanya pendapat dari Taufia Singer. Loh, saya nggak tahu itu mesin apa. Lah ini saya nggak tahu itu mesin apa. Ya. Ini kamus. Jadi iya, itu mesin apa juga kan orang kan juga bebas bikin mesin. Loh, ya, apalagi ini sensitif tentang Mesias, apalagi ini sensitif tentang Mesias. Saya tunjukkan langsung sumber dari Hebrew nih, ya. Ini Hebrew kuno, Pak. Wajar kalau itu kuno, nggak ada di Hebrew yang baru, yang sekarang. Ya, kamu jangan kamu ini. Fokus, saya tahu. Kita ya. Saya nggak kemana-mana, Pak. Itu karena tata gramatikal lama. Makanya zaman sekarang itu tidak ada. Saya mau tunjukkan ini sumbernya. Silakan mute mikrofonnya, Saudara Kiamat dan Pak 3 Juta Jiper, silakan mute mikrofonnya. Siap. Sejauh ini belum ada pelanggaran teman-teman, termasuk mengenai penulisan teks yang tadi. Ternyata setelah saya cek, sama seperti ada beberapa bahasa di dunia, contohnya bahasa Arab yang harus ditulis dari kanan ke kiri, atau beberapa Mandarin kuno yang ditulis dari atas ke bawah. Pada saat penerjemahan ada beberapa mesin penerjemahan yang mentoleransi itu. Sudah saya cek dan itu tidak masuk ke pelanggaran yang pertama. Sedangkan untuk 3 Juta Jiper, untuk ISBN-nya sudah saya cek juga, buku tersebut tervalidasi dan diterima. Oleh karena itu baik Kiamat maupun 3 Juta dua-duanya tidak melakukan pelanggaran. Waktu masih tersisa 10 menit 23 detik. Ya, tadi saya bel bunyi, maka tidak ada pelanggaran yang ingin meluruskan. Termasuk kalian berdua tarik napas, tolong fokus pada perdebatan. Tadi tipis-tipis sudah mulai mengarah ke pribadi ya, jangan ad hominem. Oke, so calm down. Pertajam argumentasinya, jangan masuk ke pribadi sekali lagi. 10 menit 43 detik, dua debator yang terhormat, silakan dilanjutkan. Oke, saya langsung tunjukkan buktinya ya, karena ini Ibrani kuno, ya sama seperti bahasa Indonesia itu, yang bahasa Indonesia kuno itu ya kalau dicek di kamus sekarang ya nggak ada. Ya saya kira itu sangat sederhana sekali lah, nggak boleh kita tutupi hal itu. Nah, saya menunjukkan dari seorang yang bernama Jeff, ya, Ebener. Ia menulis lebih dari 20 buku dan berkaitan dengan studi alfabetik. Ya, nanti bisa diadu dengan Taufia Singer berapa banyak nih dibandingkan sama Jeff. Nah, dia ahli dalam bahasa Ibrani ya. Nih lihat. Ia mengajarkan ribuan orang cara membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, dan dia pun seorang yang dikatakan peneliti nih. Ya, ini saya tunjukkan langsung dari apa yang dia jelaskan di sini sumbernya nih ya. Jadi ini Ibrani kuno nih. Ya, penelitiannya gini. Jadi Mazmur 22 ayat 17, seperti singa atau mereka menusuk. Nih. Di sini dikata apakah seperti narasi dari Bro 3 Juta bahwasanya menusuk itu kaari itu artinya maksudnya kaaru itu artinya itu tidak ada. Nah, kita buktikan di sini. Dakar. Kalau lihat dalam bahasa Ibrani lihat tuh, saya bacakan dari yang ahli, bukan sekedar omongan. Nih lihat ya. Orang ditunjukkan ya Pak. Sebentar Kiamat, ini masih pengertian. Ditunjukkan Pak. Kalau memang bukan itu ditunjukkan kata yang itu artinya apa gitu. Gini, silakan. Ya, ini masih kemudahan. Silakan dilanjutkan. Kalau cuman sinonim, banyak bahasa Indonesia juga kata sinonimnya. Bukan itu argumentasinya, ya. Lihat di sini. Mari kita mulai. Jangan ditutupi, jangan ditutupi. Saya mau nunjukkan data. Ini dari ahli Ibrani kuno. Kamu sendiri menjelaskan. Makanya dari tadi saya minta jurnalnya mana. Bukan dari pribadi. Jelas. Dengarkan dulu. Kenapa kau dipotong? Kenapa kamu potong? Kan saya mau membuktikan. Tadi kamu minta mana buktinya?
ya kan? Iya lama sih kamu, cepetan. Loh, Tadi sabar kamu dong. ngomong Kok terus. kamu jangan dipotong ya. Mari kita baca nih. Mari kita mulai dengan mendefinisikan dua kata Ibrani ini. Kata ka'ari, perhatikan ya, kata ka'ari adalah kata Ibrani ari yang berarti singa. Dengan awalan ka berarti seperti. Makanya dikatakan diterjemahkannya seperti singa. Nah, jadi ya ka'ari berarti seperti singa. Sedangkan di sini ditunjukkan kata ka'aru. Perhatikan ya, kata ka'aru yang ada di dalam manuskripnya tadi adalah kata kerja Ibrani kar berarti menggali atau mungkin menusuk. Arti kata ini ditentukan dengan memeriksa bahasa-bahasa Semit lainnya yang menggunakan kata ini. Ketika huruf vav ditambahkan ke akhir kata kerja, itu mengidentifikasi kata kerja sebagai bentuk kata kerja sempurna, mirip dengan bentuk lampau kita, dan sumber kata kerja sebagai orang ketiga. Itu salah, Maskulin bukan kata jamak. kerja. Jadi kata kerja ini Bukan akan kata kerja diterjemahkan itu. sebagai mereka menggali atau Ya. mereka menusuk. Oke, Nih, Anda mengatakan ini itu udah kata ahli, kerja. udah ahli, Ya. ahli Ya. Ibrani Ya, kuno. ya. Sekarang Ini saya minta linguistik. jurnalnya mana? Oke. Ya bisa, itu Oke, Ibrani yang ya, modern, ini itu bahasa ini- Masoret. Sabar, Yang ini diminta data, di sini bukan Masoret, bahasanya ini dari ini bukan DSS Masoret, berbeda, Pak. ini bukan Masoret. Jangan. Morfologinya Karena itu abad itu bukan abad kata 2 kerja, sebelum tapi kata Masehi benda, itu berbeda. noun. Ini Berbeda noun, dengan bukan- bahasanya Masoret itu Hey, berbeda. Ini bukan Jangan Anda Masoret, pakai bukan kamus kamu, itu dari karena Oten ini. karena argumentasinya tidak seperti itu. Nih lihat ya. Mohon maaf itu Pak, bukan 3 juta tunjukkan sumbernya. Itu apa? Kamus atau Ini- apa? Silakan ini bukan, ditunjukkan. ini Dari apa namanya? covernya, Hebrew. sesuai aturannya dari covernya, silakan. Oke. Pak, Oke, yang ini- saya minta Ibrani kuno, Pak, bukan Ibrani yang Sabar, udah ada sabar. ikutnya, Sabar yang dulu. udah bergeser bahasanya Nah, ini kan- dan seterusnya. Ini tadi saya kan ngambil kata langsung dari yang ahli bahasa Superboy. Ibrani. Sabar ya, kata super. Ayo, saya tunggu sumber datanya. primernya adalah boleh Alkitab. Nah ini ada kata dakaru, ya. Itu Ibrani modern, Sabar, Pak. sabar, Itu Dakaru, sudah ada oke. nikutnya. Oke, Dakaru. Ini ibarat ya, saya Sabar. lagi ngomong Ya udah, A, terusin Anda deh. ngomongnya ke B Terusin, gitu ya, loh. Saya terusin minta ngomong. Ibrani kuno. Silakan Ya, tunjukkan. terusin dulu, Tunjukkan ya. datanya Ibrani kuno, bukan Ya, yang terusin modern. dulu. Silakan. Oke, ini kata dakaru, ya. Dakaru artinya apa? Menikam. Ya, jadi kalau menikam atau menusuk itu bukan ka'ari. Nah, satu lagi blunder di dalam strong number ya, kita strong concordance di dalam Mazmur 22 ayat 16 ini bisa dibuka di Ibrani Jewish Yunani ya, Jewish Greek ini ada nih. Karena mengatakan itu kata kerja, tapi ini bukan, ini kata benda. Ya, kalau dakaru ya ini menikam kata kerja, betul. Tapi ini noun, kata benda. Apa yang kata benda? Ka'aru itu kata kerja, bukan kata benda. Ya makanya tunjukin kepada saya di dalam Kalau teks-teks. lo saya udah nunjukkan tadi, Nggak bisa nih, bahkan nih. dalam terjemahan rabbinik Ka'aru, sendiri no. itu adalah Ka'aru does not menusuk exist. gitu loh. Ya, Nah ka'aru itu does kan not tulisannya dari Rabbimu Tovia exist. Oke, Singer. karena dari kamus, dari Orang kan kamus. semua juga bisa ini, tapi yang saya minta Pak ilmuwan, dari ilmuwan kamus, bahasa. ya. Apakah Ini dari Tovia kamus. Singer, adalah memiliki titel dia Ibrani kuno? Ada nggak titelnya dia? Oke, lihat ya. Ada nggak dia Oke. keahlian di Ibrani kuno? Ada atau tidak? Oke, kita lihat di sini. Yang saya tanya itu dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, itu berarti kan argumentasi pribadi, bukan berdasarkan Enggak. sumber mana. Footnote-nya di situ ada nggak? Footnote-nya di situ ada nggak? Sabar, Pendapatnya jangan dia ngambil dari marah-marah siapa? santai dulu. Teorinya siapa? Silakan. Teorinya Oke. siapa? Karena saya udah ngambilkan dari ahli Ibrani. Iya. Kok malah Anda Oke, kemudian ini pakai dari kamus, pendapat P. Alim, silakan sumbernya? dicek. Ya, silakan Itu dicek. Ibrani modern, Pak. P-alim, ya, Ibrani nggak ada kata modern. alim, does Anda not harus tahu exist. bedanya Ibrani modern. Ya kalau Anda cek ini bahasa Oke. bahasa dulu Ya. banget. Doloe. Silakan No, cari di kamus. bisa Mana Doloe? Bahasa sekali. Indonesia nih sekarang Ya. nih cari. Nggak ada kata Doloe. Ini Silakan P-alim. debator mikrofonnya ditutup, tidak ada pelanggaran. Sama sekali tidak ada pelanggaran, tapi tolong ditutup dua mikrofonnya terbreakdown. Luar biasa partai kalian ini.
Tentunya kejujuran adalah napas yang paling utama dalam panggung dialektika. Tadi masing-masing telah membawakan datanya, dimulai dengan Pak 3 Juta yang membawakan buku yang ISBN-nya sudah saya cek dan diterima. Luar biasa. Lalu saudara Kiamat yang menunjukkan jurnal, dan juga dalam diam saya sudah ngecek tadi ternyata itu masuk ke jurnal dengan status Q4 internasional, diterima. Sekarang yang menarik adalah data yang dibawa betul adalah sumber primer yang harus lurus secara kredibilitas. Kita akan melihat ya, apakah buku yang ditulis oleh Stovia ini, apakah masuk meskipun ISBN-nya diterima, karena kita sedang membahas tentang topik linguistik. Seperti itu, Bapak 3 Juta Jiper. Dan sejauh ini Anda tidak melakukan pelanggaran apapun, ini pertama kali Anda di panggung saya, luar biasa. Bapak 3 Juta, saya minta untuk mempertanggungjawabkan datanya seobjektif mungkin. Apakah si Stovia itu memiliki latar belakang linguistik, ilmu ketatabahasaan, atau memiliki PhD doktoral di bagian linguistik? Silakan Bapak untuk menunjukkan autobiografinya. Kalau ini Anda lulus, berarti data Anda 100% fix primer. Silakan Pak 3 Juta Jiper untuk mempertunjukkan kekuatan data dari si Stovia Singer. Silakan. Berarti saya mesti buka dulu bukunya. Betul, kita kasih kesempatan. Kiamat dilarang untuk berbicara ya, karena sejauh ini data kamu diterima semua, you are good. Sekarang karena kita sedang membahas tentang linguistik, fokus on linguistik. Berarti apakah si penulis ini misalnya nih, aku nih Superboy nih ya, aku menulis tentang misalnya relativitas umum khusus terhadap penemuan dari Einstein. Apakah latarku ada di bidang fisika teoritis atau minimal di fisika modern dan kuantum, seperti itu. Sehingga validasi itu menentukan, bukan pemikiran subjektif dari saya, tetapi tulisan objektif yang saya bawa dalam buku saya. Saya pikir teman-teman di bawah mengerti ya dengan apa yang saya maksud. Ini se-fair mungkin. Silakan Pak 3 Juta untuk ini terlalu banyak untuk dibacakan. Bagaimana jadinya? Oh, tidak perlu Pak. Tunjukkan saja autobiografi dari si Stovia Singer. Apakah dia pernah memiliki latar pendidikan ofisial secara linguistik gitu. Silakan. Iya, tunggu bentar. Aku ada data di sini. Tapi karena banyak ini jadi aku harus ada datanya kan preface-nya nih. Terus tentang autornya. Autobiografinya aja Pak. Contohnya misalnya begini. Saya minta autobiografi J.K. Rowling, penulis dari Harry Potter. Bapak tinggal cari aja autobiografi si Stovia ini. Apakah memang dia pernah punya pendidikan formal di bidang linguistik seperti itu. Silakan. Boleh nggak saya ngomong sebelum saya cari ini? Karena kan kalau dalam nggak boleh Pak. Iya. Nggak boleh karena kita sejauh ini kamu sudah hebat banget ya, dari tadi data kamu diterima karena sudah masuk ke linguistik kata by kata, berarti kritik teks yang kita masuk ini berarti secara aksiologi kita harus lihat ke penulisnya supaya kita objektif. Silakan Pak. Stovia Singer, auto. Biografi. Betul. Tenang, waktu debat kalian saya ini ya pause ya timernya ya. Jadi masih tersisa 9 menit 22 detik saya timer pause gitu. Bentar nih. Ini host pertanyaannya bagus sih, susah ini, tunggu bentar ya. Of course, I'm Superboy. Silakan. Jadi kita seadil mungkin Bang, gitu, seadil mungkin untuk kalian berdua orang asing buat saya semua, kita seadil mungkin. Karena kalau begini kita bahas tentang masak memasak, berarti buku yang kita pakai apakah penulisnya ngerti nggak tentang masak memasak, kan begitu. Itu adil banget gitu. Silakan Pak. Oke. Waduh, tapi adanya cuman di ini nih, Wikipedia kan nggak boleh. Wikipedia nggak boleh seperti itu. Banyak hal Pak. Saya pikir kalau penulis itu semakin terkenal autobiografinya semakin gampang didapatkan gitu. Untuk malah nanti akan blunder Pak. Kalau seandainya Bapak tidak mampu menghadirkan autobiografi, nanti akan blunder inappropriate data Pak. Karena berarti ini buku kok penulisnya hantu gitu, nggak jelas. Tapi saya yakin Bapak bisa menunjukkannya. Silakan. Iya. Tidak, kalau adanya cuma di Wikipedia atau di Amazon mungkin ya, bisa nggak di Amazon? Di situs resminya pasti ada, atau Bapak buka ke LinkedIn-nya beliau. Saya pikir Yahudi tidak melarang ya orang-orang menggunakan LinkedIn. Itu pasti di LinkedIn ada, karena semua penulis internasional yang resmi itu terdaftar di UNESCO, situs pendidikan yang ada LinkedIn resminya Pak. LinkedIn saya bantu nih. Ya betul, seperti itu. Link, gimana tulisannya? LinkedIn.
LinkedIn itu situs yang I got it. Ya, go on. I help you for this time. Ini mungkin Kiamat harusnya marah sama saya, tetapi demi jalannya dialektika, silakan. Oke. Oke, ini makanya ini panjang sekali nih, saya mesti dari mana mungkin. Oh, Bapak bukan itu. LinkedIn itu kan itu profiling. Bapak cari autobiografinya, misalnya dia pernah sekolah di mana. Lihat yang bagian linguistiknya, Pak. Jadi kan kredibel seperti itu. Sylvia Sigar, LinkedIn, terus I don't know, ini responsibilnya Bapak. Harusnya saya tidak bisa mengintervensi, takutnya sudah tidak adil gitu. Takutnya saya terlalu berpihak ke Bapak gitu. Intinya saya minta saya hanya minta autobiografi dari si Stovia ini gitu loh. Kalau saya terlalu masuk, jatuhnya tidak adil, Pak. Saya sudah memihak gitu jatuhnya. Aduh, gimana caranya? Sebentar ya. LinkedIn. Waduh, semuanya. Nanti pertanyaannya begini, Pak. Berarti si penulis buku tersebut dia tidak terverified dong, Pak? Karena autobiografinya tidak ada gitu. Penulis buku novel Lord of the Rings aja yang bukan novel ilmiah aja ada. J.R.R. Tolkien itu ada autobiografinya. Apalagi ini penulis Yahudi yang besar gitu. Mohon maaf, saya jadi mempertanyakan apakah penulis-penulis Yahudi ini terverifikasi atau tidak gitu. Harusnya ada gitu. Silakan. Iya, tapi kan kalau dia ada ISBN-nya sudah pasti tervalidasi. Betul. Makanya dari tadi di awal saya nggak protes, Pak, karena temanya masih umum. Sekarang kan sudah kata per kata, berarti kan linguistik. Kita butuh untuk profesinya di situ. Kalau sekedar mereaksi atau pandangan pribadi, takutnya subjektif seperti itu. Silakan. Bentar, aku cari ya. Ini pertanyaan kamu lebih susah dari Kiamat ini. Saya karena nggak biasa dengan. Maksudnya saya lebih cerdas gitu? Iyalah. Nggak, kita fokus ke debat ya. Karena Kiamat juga memberikan poin-poin yang penting sekali. Dan kalau ada yang salah pasti akan saya tegur. Ini seadil mungkin. Saya minta yang sangat simpel. Autobiografi. Semua orang populer itu punya autobiografi. Bio. Bentar, adanya jodoh di Google semua ya. Gak apa-apa dong, aku kasih waktu, Pak. Seperti itu. Dan Bapak tidak akan dicela oleh saudara Kiamat. Seperti itu. Loh, kita udah sering celah-celah aja, udah biasa lah. Bukan dicela secara ini. Maksudnya waktu bicaranya dipotong gitu. Kalau celah kan tidak boleh di sini. Begitu. Saya cuma minta autobiografi. Supaya durasi ya, Pak, saya kasih waktu selama 2 menit, cukup, Pak? Cukup. Oke, baik. Saya kasih 2 menit ya. Dari tadi kita akan mulai. Bapak boleh untuk mencari ya. Jadi kita seprofesional mungkin untuk autobiografinya. Kita akan mulai ya. Untuk Bapak dimulai 2 menit dari sekarang, Pak. Oke. Oke, ini ada pendidikannya. Pendidikannya dia di Adelphi University di situ. Terus ya sebagai host di Radio Israel National Radio, ya. Itu dia penyiar, Pak. Enggak, yang ini. Dia itu ini. Ya. Ya, pendidikannya di Adelphi University. Yang bagian linguistik, Pak, entah gelarnya atau yudisiumnya itu biasanya gampang ditemukan. Silakan. Ya, kalau seorang rabi itu pasti melewati jenjang pendidikan rabinik. Itu, tentu Pak. Sangat saya hormati. Saya tidak membantah itu, saya tidak meragukan itu. Tunjukkan datanya bahwa dia memang sudah pernah linguistik in case of rabiniknya gitu. Silakan, Pak. Bentar. Ya, silakan. Ini yang debat jadi kamu sama saya nih. Oh, bukan. Saya meluruskan aturan, Pak. Bahkan Kiamat sendiri sebelum kamu ada di sini dia pernah juga saya tanyakan seperti ini mengenai aturan. Harusnya yang menanyakan itu Kiamat gitu, lebih tunjukkan keren saja, Pak. Iya. 1 menit terakhir, Pak. Oke.
Jadi ini tempat kuliahnya dia ya. Nih Adelphi, High Awarded National Ranking Powerful Connected Doctoral Research University dedicated to transforming students. Tuh kita lihat. Transforming student beasiswa, Pak? Iya, belum tahu. Maksud saya di bagian linguistik dia gitu. Kalau nggak doktoral minimal magistra gitu. Minimal masternya dia atau apa gitu. Silakan. Oke. Ya, aku kasih waktu lagi ya. Yang terakhir silakan fokus. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu sudah selesai. Silakan saudaraku yang terhormat, Pak 3 Oke. juta, monggo. Untuk sampai sekarang saya belum bisa menemukan karena saya harus mencari dulu ini datanya. Mungkin Baik, nanti seperti itu. Saya akan datang lagi ke sini next time. Tapi Baik, terima kasih terima kasih Pak 3 pertanyaannya juta ya. cukup menyulitkan saya. Anda mantap. Padahal cuma satu pertanyaan dari Superboy. Mohon Yoi. maaf, Pak 3 juta ini hanya aturan, jangan take it personal ya. No, Demi kelancaran seperti itu. No. Baik. I like Baik, the way Pak 3 juta. I like the way you talk. Of course, I'm super. Dan nanti kalau ada waktu silakan DM saya. Saya udah mention, nanti akan follow kamu biar DM nanti Oke. kamu siapkan waktu. Oke, Pak 3 juta ya. Iya. Baik, sesuai dengan aturan Pak 3 juta, debat dihentikan di menit ke 10:22 detik dan karena tidak mampu menunjukkan data secara kredibel tentang penulis atas nama Stovia Singer. Oleh karena itu semua pendapat yang diberikan oleh debater atas nama 3 juta jiper di 9 menit 38 detik sebelumnya dinyatakan palsu dan tidak diterima karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, debater Kristen atas nama Kiamat dinyatakan auto win max pada big match ketiga pada malam hari ini. Congratulations.